saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita disapa oleh firman Tuhan pagi hari ini, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Tuhan Yesus Juru Selamat kami, mengucap syukur pagi hari ini boleh kembali mendengarkan renungan harian ini Tuhan, oleh perkenanan Tuhan yang mengizinkan kami walaupun melalui live streaming ataupun melalui online ini Tuhan. Tuhan senantiasa memelihara, memberkati saudari-saudari kami dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, biarlah hikmat-Mu yang senantiasa menaungi kami, supaya kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Hanya dalam Yesus Kristus kami memohon dan mengucap syukur. Amin. Ya, adapun renungan pagi hari ini di hari Sabtu tanggal 21 November 2020. Yang terambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaatnya di Filipi, tepatnya di Filipi pasal 4 ayat yang ke-19. Judul perikop Lembaga Alkitab memberi judul perikop Nasihat-nasihat terakhir. Ayatnya yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ya, dikatakan berbahagia ketika kita mendengar firman Tuhan serta menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ya, saudaraku yang kekasih, adapun saya buat judul kecil yaitu kesatuan hati dalam persekutuan pelayanan oleh iman kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, adapun surat Rasul Paulus ini kepada jemaat di Filipi yaitu mengingatkan bahwa orang-orang jemaat Filipi yang sudah percaya kepada Yesus supaya tetap teguh imannya. Penekanan akan iman jangan sampai digoncang-gancingkan oleh situasi yang pada saat di Filipi ada suatu mungkin ketidakbaikan ya ataupun ada sesuatu yang dipermasalahkan mengenai ya perbedaan-perbedaan ya kekuasaan-kekuasaan oleh kaisar-kaisar pada masa itu. Jadi Rasul Paulus ketika menuliskan surat ini, dia sedang berada di penjara tahanan Roma pada waktu itu. Tetapi Rasul Paulus adalah orang yang sosialnya tinggi, yang jauh sebelumnya dia sudah mengenal jemaat-jemaat di Filipi. Bahkan rekan-rekan sekerja Paulus termasuk Euodia ya, Sintike ya, Clement dan banyak lagi anak-anak rohani Paulus ya yang sudah dipercayakan untuk kerjasama untuk demi penyebaran Injil di Filipi pada masa itu. Artinya Paulus dengan rekan-rekan sekerjanya sehati sepikir mereka dalam pelayanan, khususnya dalam menyampaikan kabar baik tentang Yesus Kristus di muka bumi ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita bisa lihat atau yang bisa kita renungkan tentang iman ya, tentang iman percaya dan harapan kita di dalam penantian ini, di dalam suasana sulit sekarang ini, sama yang dihadapi oleh jemaat-jemaat Kristen atau yang sudah mengenal Kristus di jemaat Filipi pada saat itu. Banyak mereka menghadapi segala gejolak-gejolak, masalah-masalah. Nah, ini diingatkan Paulus supaya iman yang sudah percaya kepada Yesus Kristus tidak berubah, ya, tetap iman mereka bisa diuji oleh Yesus Kristus supaya mereka tetap percaya dan teguh, setia, ya, tidak mau diombang-ambingkan situasi yang pada saat itu bisa mungkin iman mereka jauh dari Yesus. Inilah renungan kita pada pagi hari ini, di saat-saat sekarang ini
yang tidak menentu, ya, yang tidak menentu kapan dan sampai di mana dan sampai berakhir ini suasana virus corona yang menjadi pandemi ini. Nah, di sini kita diingatkan kembali saudara-saudara, diteguhkan iman kita, tetap kita sehati sepikir, orang-orang pilihan Allah, orang-orang Kristen, supaya tetap kita bersatu, ya, untuk membawakan dalam doa-doa kita suasana ini agar segera cepat berlalu yang kita tidak sukai, ya. Nah, suasana ini yang bisa menjauh iman kita daripada Tuhan, secara ekonomi kita bisa berpengaruh, ya, tidak sedamai sejahtera yang sebelumnya. Tetapi apa yang mau kita ambil hikmatnya daripada suasana ini? Tetap teguh iman kita, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, seperti apa yang dikatakan 1 Korintus 13 ayat 13, saudara-saudara. Di sini dikatakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya adalah kasih. Artinya Rasul Paulus menitik beratkan tentang iman kita. Jangan iman yang setengah-setengah, saudara, atau yang suam-suam kuku, ya. Artinya ketika kita diperhadapkan dalam suasana sulit, baru kita datang kepada Tuhan. Itu bukan iman yang mengandalkan sepenuhnya. Itu iman yang hanya sementara. Tetapi bagaimana iman yang sepenuhnya? Berarti kita di suasana berduka, masalah kecil, sedang, besar, tetap iman kita bisa teruji. Artinya bisa mengucap syukur, tetap mempercayakan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya yang kita andalkan, ya, dengan pengharapan di dalam kasih Yesus Kristus. Pengharapan kita sudah jelas-jelas disediakan, dikerjakan Tuhan karya keselamatannya yang sudah diselesaikan sekali untuk selama-lamanya, pengorbanannya di kayu salib. Itulah pengharapan kita yang lebih besar, saudara-saudara. Sekali untuk selama-lamanya Tuhan sudah selesaikan pengorbanannya di kayu salib demi menebus dosa-dosa kita, demi memberikan hidup kekal kepada kita, ditawarkan dengan secara cuma-cuma, diberikan hadiah hidup kekal, yaitu hidup kekal di surga yang Tuhan sediakan kepada kita. Inilah renungan yang paling mendasar buat kita, saudara-saudara, yaitu tentang iman, ya. Jangan sampai iman kita pudar, jangan sampai iman kita mendua, ya. Itulah sebagai renungan mendasar kita hari ini di saat-saat suasana sulit sekalipun, kita tetap berteguh, ya, beriman, setia, suci dan kudus. Seperti mungkin kita bisa katakan, atau saya katakan seperti moto Paulus ini, ya, bisa diambil, disimpulkan sebagai moto menurut saya, yaitu di Filipi pasal 1 ayat 21, yang tidak mungkin ayat jarang lagi gitu, ya, yang termasuk ayat handalan atau ayat emas dalam Filipi ini, yaitu karena bagiku hidup adalah Kristus, ya, dan mati adalah keuntungan, ya. Sebagai mungkin benang merahnya bisa kita simpulkan menurut kitab ini atau surat Paulus ke jemaat Filipi ini, yaitu hidup kita ini harus Kristus. Hidup kita ini berbuah, ya, berbuah menuju seperti karakter-karakter Kristus. Kita ini adalah suratan yang terbuka, yang bisa dibaca semua orang. Artinya kita mencerminkan contoh keteladanan Yesus, ya, kepada rasulnya Paulus. Ketika dia ditangkap, dia sudah bertekad, ya, bahwa hidup saya inilah Kristus, dan ketika saya meninggal adalah keuntungan. Artinya berbuah dia selama hidup, membuahkan
yaitu buah-buah roh Tuhan itu. Kasih, sukacita di Galatia 5 itu ya saudara-saudara, ayat 22. Sukacita, damai sejahtera, pengendalian diri, ya, dan banyak lain-lain sebagainya. Itulah hidup orang Kristen. Ya, jadilah moto Paulus ya. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini suatu tekad ya, suatu moto, suatu visi, tujuan utamanya untuk menjadi rekan sekerja Allah di muka bumi ini. Kita bukankah rekan sekerja Allah yang percaya kepada Yesus Kristus? Itu termasuk rekan sekerja Allah untuk penyampaian misi dan visinya Allah di muka bumi ini. Nah, inilah renungan kita. Tetaplah percaya kepada Yesus dan ikutlah Yesus dalam teladan-teladannya. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kembali mengucap syukur pada hari ini kami boleh diberikan kekuatan rohani supaya iman, percaya, pengharapan kami tetap kepada Yesus Kristus. Tidak mau diombang-ambingkan suasana sesulit apapun yang memerangi hidup kami. Kami mau hidup selalu mengucap syukur seperti yang Tuhan janjikan kepada kami. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Itulah firman-Mu yang meneguhkan iman percaya kami Tuhan. Teguhkan dan kuatkan kami Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga kami boleh tetap berkuasa, tetap setia, tetap kudus dan suci di hadapan-Mu, oleh karena perkenanan Tuhan ada dalam pribadi kami, anak-anak Tuhan yang percaya. Tuhan Yesus, dan kepada saudari-saudari kami yang belum percaya kepada Tuhan, mari Tuhan Engkau bekerja dalam segala kuat kuasa-Mu, supaya jalan keselamatan mengenal hanya ada dalam Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat kami. Terima kasih Tuhan, memberkati semua saudari-saudari kami, memberkati semua Tuhan penyelenggara-penyelenggara tim Faar gereja kami yang mengumandangkan Tuhan renungan harian ini melalui media-media sosial YouTube Tuhan. Boleh diberkati saudara-saudari kami, gereja kami, para saudara-saudari kami tim Faar, penyelenggara daripada renungan harian ini. Boleh Engkau berkati melimpah ruah keluarganya, lepas keluarga, memberkati pendeta kami, memberkati semua Tuhan, majelis-majelis gereja-Mu dimanapun berada. Memberkati juga semua saudara-saudari kami yang membutuhkan uluran tangan-Mu. Engkaulah semua Tuhan memberikan kebutuhan-kebutuhan kami, yang apa yang kami butuhkan, apa yang kami perlukan, karena Engkau adalah menyediakan bagi kami semua. Berkati juga seluruh bangsa dan negara kami ini Tuhan, dalam tangan pengasihan-Mu, sehingga Engkau memberikan hikmat, pertolongan, kekuatan kepada petinggi dan pemimpin negara kami ini, presiden kami dan jajarannya, segala sesuatu yang ambil andil dalam kepemerintahan kami Tuhan, dari tingkat pusat hingga tingkat pelosok-pelosok daerah. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau dalam Yesus Kristus. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus yang memelihara, memberkati kami hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom semua saudara-saudaraku, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita.